Baik, perkenalkan nama saya Fernando Siluman, saya dari kelas 11-2, nomor absen 13. Di sini saya akan memaparkan materi dari VOC sampai politik etis. Baik, yang pertama VOC. VOC atau disingkat Verenigd Oost-Indische Compagnie atau Kongsi Dagang Belanda Indonesia. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan didirikannya VOC antara lain menghindari persaingan antar pedagang Belanda, lalu mengatasi persaingan antar pedagang Eropa lain, dan menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dalam waktu singkat, VOC mengalami kemajuan pesat, lalu adanya keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku, dan adanya peluang monopoli perdagangan. Lalu ada pula 4 kebijakan VOC, antara lain Kontingenten, Verpflichtende, ekstirpasi, dan pelayaran Hongi. Peter Both adalah gubernur VOC pertama dari tahun 1610 sampai 1614. Ia bertugas untuk menata kelembagaan VOC. Tugasnya antara lain membangun pos perdagangan Belanda di Ambon dan Maluku, lalu mengadakan perjanjian dan memasuki wilayah Jayakarta dan membeli tanah di Jayakarta dan menjadi cikal bakal kota Batavia. Pada masa Jan Pieter Zoon dari tahun 1619 sampai 1623, dilanjut dari tahun 1627 sampai 1629 adalah masa kejayaan VOC. Batavia dibangun sebagai tiruan kota-kota besar di Belanda. Belanda juga membangun tembok pembatas guna mencegah orang-orang pribumi memasuki wilayah kota Batavia. VOC memanfaatkan konflik pribumi untuk menjalankan wilayah kekuasaannya. VOC juga menjalankan kekuasaannya dengan Kontingenten, Verpflichtende, Preangerstelsel, pelayaran Hongi, ekstirpasi, Dividend Impera, kerjasama, dan Recognitie Penigen. Keruntuhan VOC berawal dari tanggal 24 Maret 1749. VOC banyak terlilit hutang. Pegawai VOC juga banyak yang memiliki gaya hidup mewah. Lalu pada saat itu VOC disebut Vergan onder Corruptie. Hingga akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan. Baik, kita lanjut yang kedua yaitu Republik Batav. Pada tahun 1795, Belanda adalah negara jajahan Perancis. Mereka dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Hal itu menyebabkan Belanda mengalami perubahan politik. Napoleon Bonaparte menunjuk Daendels sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia. Tugas Daendels antara lain mempertahankan Jawa dari Inggris, menghapus feodalisme, dan menjadikan rakyat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Ada pula kebijakan politik Daendels antara lain membentuk sekretariat negara, membangun pengadilan di Jakarta dan Surabaya, dan mengangkat bupati sebagai pegawai. Lalu ada juga kebijakan sosial ekonomi Daendels, antara lain yaitu mengeluarkan uang kertas, membentuk Dewan Pengawas Keuangan, dan meningkatkan tanaman yang bisa diekspor ke pasar global. Lalu kita lanjut ke kekuasaan Inggris. Pada tahun 1811, kekuasaan Inggris dimulai. Raffles ditunjuk menjadi penguasa Inggris di Indonesia. Ada 3 prinsip Raffles, antara lain kerja rodi dan penyerahan dihapus. Lalu peran bupati sebagai pemungut pajak dihapus, dan tanah adalah hak milik pemerintah. Sama seperti Daendels, Raffles juga memiliki kebijakan politik dan kebijakan sosial ekonomi. Kebijakan politik Raffles antara lain
yaitu menjalin hubungan baik dengan penguasa-penguasa lokal, lalu membagi Jawa menjadi 18 keresidenan, dan mengangkat bupati sebagai pegawai. Ada pula kebijakan sosial ekonomi de Raffles, antara lain memonopoli garam, menghapus kerja rodi dan perbudakan, dan menghapus penyerahan wajib. Hingga akhirnya pada tahun 1816 Belanda berhasil mengalahkan Inggris. Oke, kita lanjut ke tanam paksa. Pada tahun 1826 Van der Bos mengusulkan sistem ekonomi politik guna memperbaiki perekonomian Belanda dengan memanfaatkan kaum pribumi atau bisa disebut juga kerja rodi. Tanam paksa adalah para petani wajib menanam tanaman yang bisa diekspor. Contohnya adalah kopi, tembakau, tebu, dan nila. Ketentuannya adalah petani wajib menyerahkan 1/5 tanah mereka dan harus bebas pajak. Ada pula hasil panen wajib diserahkan ke pemerintah kolonial. Oke, kita lanjut ke politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan politik perekonomian di Nusantara sudah dibuka. Ini bertujuan supaya perekonomian Nusantara dan Belanda mulai terdorong. Ada pula kebijakan politik pintu terbuka, antara lain 1. Tanam paksa dihapus, lalu pemerintahan diserahkan pada swasta, lalu pemerintah kolonial hanya sebagai pegawai, dan ada keluarnya undang-undang agraria dan undang-undang gula. Pelaksanaan politik pintu terbuka antara lain perkebunan tembakau, perkebunan tebu, perkebunan karet, perkebunan kina, perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan teh. Oke, dan terakhir kita akan membahas tentang politik etis. Politik etis dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu edukasi, irigasi, dan emigrasi. Edukasi. Tetapi dalam 3 bagian tersebut ada penyelewengan. Antara lain 1, edukasi. Edukasi penyelewengannya adalah diskriminasi dalam pendidikan. Irigasi yaitu tanah atau perkebunan Belanda saja yang diairi air. Lalu emigrasi adalah penduduk imigran mengalami pemenuhan tenaga kerja. Dampak dari politik etis antara lain 1. Pembangunan sarana prasarana yang menunjang pertanian. Pembangunan sarana prasarana transportasi. Dan terakhir melahirkan kaum terpelajar. Dan terakhir yaitu meratakan penduduk di Nusantara. Baik, sekian pemaparan materi saya. Mohon maaf bila saya terbata-bata ngomongnya. Terima kasih.